Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan aktivitas terbaik sesuai dengan tuntunan syariah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang tamadun. Saya akan menjelaskan tentang apa itu tamadun. Kita sudah sering sekali mendengar kata tamadun. Tamadun ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, kata tamadun ini dari bahasa madana. Madana dari bahasa Arab. Madana di sini bermakna membangun suatu kota atau seseorang atau masyarakat yang mempunyai peradaban. Secara makna ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Pertama, membangun suatu kota atau seseorang atau masyarakat. Makna yang pertama itu adalah membangun fisik, membangun secara fisik atau fisikal. Nah, ini berkaitan dengan aspek-aspek badaniah. Yang kedua, makna madana ini yaitu membangun karakter suatu bangsa. Jadi yang berkaitan dengan makna batiniah atau psikis. Nah, kedua makna ini sangat penting. Tetapi dari kedua makna tersebut yang paling penting adalah yang harus kita lakukan adalah membangun karakter bangsa. Tetapi yang terjadi saat ini banyak peradaban yang mengutamakan pembangunan fisik, padahal pembangunan yang paling utama itu adalah pembangunan karakter atau pembangunan jiwa suatu bangsa. Makna lain dari kata madana adalah keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Nah, kalau kita bertamadun berarti masyarakat kita, keadaan hidup masyarakat kita, atau yang lebih rendah keadaan hidup keluarga kita akan menjadi lebih maju. Bertamadun itu bisa kita maknakan dengan kata bertambah maju. Bertambah maju di sini dalam hal-hal yang positif. Misalnya perilaku kita yang negatif selama ini, yang tidak membangun, dengan bertamadun berarti kita akan menjadi perilaku yang lebih baik, perilaku yang positif dan membangun. Selain kata madana, tamadun berasal atau bersinonim dengan kata umron, kemudian hadarah dan madaniyah. Itu beberapa sinonim yang berkaitan dengan kata madana. Selanjutnya, tamadun ini juga bermakna bisa kita artikan sebagai peradaban manusia yang lebih maju, merupakan wujud dari tamadun. Jadi inti dari tamadun itu adalah peradaban yang maju. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, kita ambil contoh yang nyata saja. Ketika
zaman Kerajaan Sultan Siak sudah mengenal alat telekomunikasi berbentuk telepon, tetapi dalam bentuk yang saat itu boleh dikatakan maju, tetapi sekarang telepon waktu zaman Kerajaan Siak itu bisa kita katakan merupakan alat komunikasi yang kuno. Karena saat ini alat komunikasi itu sungguh cepat kemajuannya. Saat ini kita bisa berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Ini merupakan suatu wujud kemajuan peradaban manusia. Nah, meskipun demikian, peradaban ini pasti berkembang secara bertahap-tahap. Ada tingkatan-tingkatan, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Langkah-langkah inilah yang merupakan suatu proses. Jadi tamadun itu juga tidak bisa terlepas dari proses yang harus dilakukan. Nah, selain dari makna-makna tersebut, seorang ahli bernama Saputra mengatakan bahwa tamadun itu bermakna kota atau bandar yang berisikan peradaban. Kota atau bandar yang berisikan peradaban. Nah, dengan demikian, tamadun Melayu dapat kita artikan sebagai suatu kota yang penuh dengan peradaban. Suatu kota yang penuh dengan budaya-budaya yang maju, peradaban-peradaban yang maju, atau suatu daerah yang terdapat ras-ras Melayu, rumpun Melayu yang memiliki peradaban maju. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Melayu itu mempunyai peradaban yang maju, mempunyai peradaban yang sangat luar biasa di tengah kancah kehidupan, baik secara internal maupun eksternal, dalam hubungannya di dalam kawasan Nusantara maupun kawasan mancanegara. Dari beberapa sumber yang saya pelajari, yang saya peroleh, ada beberapa tahapan tamadun Melayu. Tahapan-tahapan ini merupakan sejarah, merupakan hal-hal yang bersifat analisis yang harus kita pahami secara bersama. Bahwa tamadun Melayu itu bisa kita tinjau secara geografis dan historis. Secara geografis ini, tamadun Melayu kita tinjau berdasarkan letak-letak atau posisi-posisi geografi. Letak bangsa Melayu itu di mana? Kemudian secara historis berkaitan dengan sejarah. Nah, berdasarkan tinjauan geografis historis ini, pertama, alam Melayu itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, inilah yang kita sebut dengan alam Nusantara. Jadi Nusantara itu bukan semata-mata menyebutkan suatu negeri, tetapi Nusantara itu adalah, dalam makna yang sebenarnya adalah, Nusantara itu kawasan Asia Tenggara. Jadi alam Melayu itu tamadunnya secara geografis, historis
terletak di kawasan Asia Tenggara. Lalu kedua benua ini yaitu Asia dan Australia ini dikelilingi oleh Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Kedua lautan yang sangat besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita ketahui bahwa kedua lautan atau samudra ini sangat strategis, baik secara politis maupun secara ekonomis. Ini bermakna bahwa kawasan Tamadun Melayu ini juga merupakan kawasan-kawasan yang sangat strategis secara politis dan secara ekonomis, bahkan dari aspek-aspek yang lain, terutama yang berkaitan dengan budaya. Nah, titik fokus tinjauan geografis historis ini adalah kawasan Asia Tenggara, bahwa alam tamadun Melayu itu terletak di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, tahapan yang kedua. Tamadun Melayu kita tinjau dari segi manusia dan budaya yang melintasi ruang dan masa. Yang pertama, kita tinjau dari segi manusia. Dalam istilah rumusan dunia Melayu, dunia Islam, ada batasan tertentu yang meninjau tentang tamadun Melayu berdasarkan tinjauan manusia. Di dalam dunia Melayu, dunia Islam dikatakan bahwa orang Melayu merupakan kelompok etnik yang satu, beragama Islam. Artinya, semua orang Melayu beragama Islam. Yang kedua, berbahasa Melayu. Artinya, semua orang Melayu pasti berbahasa Melayu. Nah, berbahasa Melayu di sini bermakna berbahasa ibu atau berbahasa asalnya, atau bahasa suatu bangsa tersebut yang sudah diangkat dari bahasa awalnya. Contoh, orang Melayu menggunakan bahasa Indonesia bermakna juga orang Melayu, karena bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Poin yang ketiga, bahwa orang Melayu itu beradat istiadat Melayu. Ini bermakna orang Melayu harus paham betul tentang adat istiadatnya sebagai orang Melayu. Jangan sebaliknya, dia mengakui Melayu tetapi tidak paham adat istiadat Melayu yang sangat masyhur itu. Saya ulangi, dalam dunia Melayu, dunia Islam, ada 3 syarat orang itu dikatakan Melayu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berbahasa Melayu. Dan yang ketiga, beradat istiadat Melayu. Dari ketiga syarat ini, yang melukai tinjauan geografis historis adalah tentang agama Islam. Kita ketahui bahwa tidak semua orang Melayu itu beragama Islam, terutama bangsa-bangsa Melayu atau suku-suku Melayu yang masih berdiam atau bertempat tinggal atau bermastautin atau berbudaya dalam etnik-etnik tertentu. Sebagai contoh, di Riau ada suku Talang Mama, di Indragiri Hulu atau sekarang di Kabupaten Kuansing.
Kemudian ada suku Sakai di Kecamatan Mandau, Bengkalis. Lalu ada suku Mantang atau suku Laut di Kepulauan Riau. Ada juga suku Akit di Kecamatan Bengkalis dan Rupat Utara. Begitu juga dengan beberapa suku yang lain, mereka masih banyak yang belum beragama Islam, padahal mereka secara geografis historis berdarah Melayu. Selanjutnya tinjauan manusia dan budaya ini dikatakan orang Melayu lebih bersifat Islamik, yang agama Islam tadi. Artinya, walaupun dia belum beragama Islam atau tidak memeluk agama Islam, segala perangainya, tingkah lakunya, sifatnya itu lebih bersifat Islam. Di kalangan suku-suku asli tadi, yang saya katakan masih banyak yang belum Islam, tetapi mereka justru melakukan aktivitas sesuai dengan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan agama Islam, tetapi tidak secara kafah. Misalnya dalam pengobatan suku asli tadi, ada yang menggunakan zikir, tetapi mereka campurkan dengan hal-hal yang bersifat negatif, seperti mantra-mantra yang kadang-kadang melenceng dari ajaran Islam. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang tahapan tamadun Melayu, terutama yang berkaitan dengan baik secara geografis historis, manusia budaya. Ada beberapa tahap tamadun Melayu. Yang pertama, tahap kerajaan. Kerajaan Melayu itu berdiri sudah sejak lama ketika adanya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur sekitar tahun 380 Masehi atau abad keempat. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, kerajaan Kutai ini termasuk kerajaan Melayu. Kemudian selanjutnya berkembang ke arah kerajaan Melayu di Jambi, yaitu kerajaan Swarnabumi. Selanjutnya lagi berkembang lagi kerajaan baru, yaitu kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad ke-7. Jadi sejak abad ke-4 sudah ada kerajaan Melayu. Nah, yang paling terkenal itu adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad ke-7, sehingga sarjana-sarjana atau ilmuwan-ilmuwan zaman dulu banyak mencatat tentang jejak-jejak Sriwijaya ini. Pada tahap kerajaan ini, tamadun Melayu belum dipengaruhi oleh agama Islam. Saya ulangi, tamadun Melayu belum dipengaruhi oleh agama Islam. Ketika itu tamadun Melayu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, animisme dan dinamisme. Orang-orang Melayu ketika itu masih percaya bahwa ada kekuatan pada keris, misalnya. Ada kekuatan pada tangkal, meminta pada keramat dan sebagainya. Itu berkaitan dengan animisme dan dinamisme. Lebih jelasnya, animisme ini bisa kita maknakan sebagai suatu paham yang masih mempercayai bahwa suatu benda seperti batu, kuburan, pepohonan,
mempunyai suatu roh atau kekuatan tertentu. Maka tidak heran kalau ada suku-suku tertentu atau orang-orang tertentu meminta pada batu, pada patung, pada roh tertentu, pada pohon tertentu. Sedangkan dinamisme ini kepercayaan orang akan kekuatan suatu benda, seperti tangkal tadi. Nah, ada orang percaya bahwa tangkal itu bisa membuatnya kebal, atau tangkal itu bisa membuatnya lebih percaya diri. Kemudian keris misalnya, keris itu bisa membuat dia lebih sakti. Nah, ini yang kita sebut dengan animisme dan dinamisme. Sampai sekarang pengaruh animisme dan dinamisme ini masih ada di dalam dunia Melayu. Bukan hanya dunia Melayu, tetapi bangsa-bangsa lain juga mengalami hal yang demikian. Padahal saat ini kita sudah hidup pada zaman abad yang ke-21. Bayangkan, dari abad keempat ke abad 21, animisme dan dinamisme ini masih ada dan masih kuat pengaruhnya. Selanjutnya, tamadun Melayu itu juga dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha. Nah, memang di Nusantara ini dulu agama yang paling berpengaruh awalnya adalah agama Hindu-Buddha dan pengaruh-pengaruh tamadun dari India. Animisme, dinamisme, agama Hindu, Buddha, dan tamadun India inilah yang mewarnai awal-awal kehidupan bangsa Melayu di Nusantara sebelum Islam masuk. Dalam sejarah juga dicatat bahwa kerajaan Sriwijaya ini sangat terkenal dan sangat berkuasa beberapa abad. Dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Ini bermakna selama 6 abad atau 600 tahun kerajaan Sriwijaya ini berdiri dengan begitu kuatnya begitu. Nah, azas kekuatan kerajaan Sriwijaya ini adalah aspek maritim. Kekuatan kerajaan Sriwijaya ini adalah karena aspek maritimnya adalah yang terbesar di kawasan Nusantara. Melalui aspek maritim ini, mereka melakukan landasan ekonomi perdagangan. Jadi tidak heran kalau negara kita Republik Indonesia saat ini juga mengutamakan aspek-aspek yang bersifat maritim. Ini bermakna kita mengulang sejarah yang lalu dan itu wajar saja. Sejarah yang lalu, sejarah yang lama itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehidupan kita di Nusantara ini adalah kehidupan maritim. Kekuatannya terletak pada kawasan lautan. Nah, menurut Mulyana Sumadio dalam tulisan Somari, Kerajaan Swarna Bumi yang terletak di Jambi dan Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa di Palembang itu justru yang menguasai perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda ketika itu. Bayangkan, perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda ketika itu sungguh sangat terkenal dan sangat maju peradabannya. Dan itu mereka kuasai dalam aspek ekonomi perdagangan. Ini bermakna bahwa Kerajaan Swarna Bumi dan Kerajaan Sriwijaya itu bukan kerajaan kaleng-kaleng. Baik, selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap masuknya agama Islam. Ulama besar Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Buya Hamka, mengatakan atau menulis bahwa agama Islam masuk ke Indonesia
melalui suatu kampung di Aceh itu pada abad ke-7. Disinilah titik awal orang-orang Melayu atau bangsa Melayu mengenal Islam. Nah, Islamlah yang menyebatikan atau menyatukan dan menyangga atau menyagang atau menopang alam Melayu hingga berkembang pesat. Dengan masuknya Islam, maka bangsa Melayu pun menjadi berkembang. Sehingga agama Islam ini menjadi jati diri bangsa Melayu. Makanya dalam syarat tadi dikatakan dalam dunia Melayu, dunia Islam, syarat yang pertama adalah orang Melayu, orang Islam. Nah, negeri Melayu pertama yang memeluk Islam itu adalah negeri Perlak di Aceh, atau suatu kampung dulunya yang bernama Perlak terletak di Aceh. Raja pertama yang memeluk agama Islam adalah Raja Merah Silu. Sebelum memeluk Islam, raja itu bergelar Merah Silu. Kemudian setelah masuk Islam, raja tersebut bergelar Sultan Malikul Saleh. Dari sinilah Islam bergerak dan besar di Melaka, Semenanjung Melayu, di wilayah geografis seperti dibahas sebelumnya. Jadi awal langkah kebesaran tamadun Melayu itu bermula dari suatu kampung yang bernama Perlak di Aceh. Kemudian perkembangan Islam terus semakin besar sehingga mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuklah kerajaan Malaka yang ketika itu dipimpin oleh Raja Parameswara. Nah, Raja Parameswara ini sangat terkenal. Beliau memerintah ketika itu pada tahun 1400 Masehi dan memeluk Islam pada tahun 1414 Masehi. Setelah beliau masuk Islam, beragama Islam, nama beliau berganti dengan nama Iskandar Shah. Di tangan beliau inilah Islam semakin meluas, terutama di kawasan Selat Melaka. Dengan masuknya Islam di Selat Malaka, Islam semakin meluas sehingga semakin gemilang. Imperium Malaka, Imperium Melayu di Melaka juga semakin gemilang, dan tamadun Melayu Islam itu juga semakin terbilang. Ada beberapa sebab Imperium Melayu di Melaka itu menjadi besar, menjadi agung. Yang pertama dari segi politik dan sosial. Malaka dengan cepat menjadi imperium yang baru berdasarkan pengalaman Parameswara di Sriwijaya. Jadi Raja Parameswara ini adalah raja yang memimpin di kerajaan Sriwijaya sebenarnya. Tetapi beliau melakukan hijrahnya secara fisik, awalnya secara fisik ke Malaka. Akhirnya di Malaka juga beliau hijrah secara batin dari agama yang awal ke agama Islam. Jadi pengalaman-pengalaman ketika memimpin Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya, itu beliau terapkan ketika memimpin kerajaan di Malaka. Nah, kekuatan-kekuatan ini juga dibantu oleh kalangan-kalangan pembesar kerajaan, terutama Bendahara Tun Perak ada yang mengatakan bahwa beliau ini, Bendahara Tun Perak ini, sebagai perancang dasar kerajaan atau Imperium Melaka. Di samping Bendahara Tun Perak,
Imperium Melaka ini juga sangat terkenal dengan laksamana yang gagah berani, perkasa, sakti, terbilang, yang bernama Hang Tuah dan para sahabatnya, atau ada yang mengatakan saudaranya. Ada 5 bersaudara: Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kasturi, Hang Lekiu. Nah, Laksmana inilah 5 bersaudara, 5 sahabat inilah yang mematahkan musuh-musuh secara tradisional ketika itu, hingga ke beberapa kawasan Asia Tenggara, bahkan sampai ke negeri Siam. Kemudian dari segi ekonomi perdagangan, Malaka merupakan bandar dagang terpenting atau strategis pada abad ke-15. Bandar ini terletak di tepi Selat Melaka dan di tengah jalur perdagangan dunia Barat, Timur, dan Cina India. Jadi jalur utama atau gerbang utama perdagangan dunia ketika itu adalah Selat Melaka. Dan Selat Melaka ketika itu dikuasai oleh Imperium Melaka yang dipimpin oleh Raja Iskandar Shah dengan nama semulanya adalah Raja Prameswara. Selain itu, agama Islam semakin terkenal di Melaka, maka Malaka juga terkenal sebagai pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam di Nusantara ketika itu. Dapat kita bayangkan, pusat penyebaran keilmuan dan pusat penyebaran agama Islam itu juga beralih ke Melaka. Jadi Melaka ketika itu di samping menjadi pusat perdagangan, pusat kerajaan, juga pusat keilmuan, dan pusat penyebaran agama Islam. Faktor lain yang membuat Imperium Melayu di Melaka ini semakin besar adalah dari segi budaya bahasa. Karena Imperium Melaka ketika itu menjadi pusat perdagangan, pusat keilmuan, dan pusat penyebaran agama Islam, maka secara tidak langsung Imperium Melaka menjadi pusat penyebaran budaya dan bahasa. Sehingga di sini dikatakan bahasa Melayu ketika itu menjadi bahasa lingua franca. Jadi bahasa Melayu juga ikut menjadi besar ketika itu. Karena apa? Karena semua aktivitas ekonomi, perdagangan, dan aspek-aspek lain termasuk politik itu dijalankan dengan menggunakan bahasa Melayu. Sehingga orang menyebut bahasa Melayu itu sebagai dengan istilah lingua franca, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dalam urusan sosial dan perdagangan. Tahap yang ketiga tentang tamadun Melayu, yaitu tahap keruntuhan Kerajaan Melaka. Tahap yang pertama tadi adalah tahap kerajaan, tahap yang kedua tahap masuknya Islam, dan tahap yang ketiga adalah tahap keruntuhan Kerajaan Melaka. Inilah adalah tahap-tahap yang menyedihkan, yang sangat pahit bagi Kerajaan Melayu yang sudah termasuk di Semenanjung Malaysia atau di Melaka. Nah, tetapi Kerajaan Melayu ketika itu bukan hanya berpusat di Kerajaan Melaka, tetapi ada di beberapa tempat seperti Kerajaan Johor, Riau, Lingga. Keruntuhan Kerajaan Melaka ini terjadi pada tanggal 25 Juli 1511 oleh Portugis. Bangsa Barat melakukan penjajahan, ekspansinya untuk melebarkan kekuasaannya, termasuklah di Melaka, dan berimbaslah kepada keruntuhan Kerajaan Melaka. Dengan runtuhnya
Kerajaan Melaka oleh Portugis pada tarikh tersebut, maka tamadun Melayu berpindah ke Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika itu Kerajaan Aceh menjadi maju yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada abad ke-15 dan ke-16 dan Sultan Iskandar Muda Johan Mahkota Alam pada abad ke-16 dan masuk ke abad ke-17. Nah, ada beberapa arti penting atau makna penting kebesaran Kerajaan Aceh seperti Melaka. Aceh meniru Malaka. Aceh menjadikan Malaka sebagai model. Model-model kepemimpinan, model-model pengembangan, dan model-model pemajuan Melayu, peradaban Melayu di Malaka itu diambil oleh Kerajaan Aceh. Mereka menguasai sosial politik, mereka menguasai pusat ekonomi dan pusat perdagangan. Nah, dengan demikian, tidak heran kalau Aceh juga ikut menjadi pusat ilmu pengetahuan ketika itu. Pusat ilmu pengetahuan, pusat dakwah Islam, dan penulisan karya sastra yang sangat terkenal di Aceh. Selanjutnya tahap tamadun Melayu yang keempat yaitu tahap sosial politik. Nah, di samping tahap keruntuhan Kerajaan Melaka yang pedih itu, tahap sosial politik juga merupakan tahap-tahap yang pedih bagi rasa kebudayaan bangsa Melayu. Nah, karena aspek sosial politik ini, Kerajaan Melayu menjadi terpecah. Akibat apa? Akibat kolonialis Inggris dan Belanda melalui Perjanjian London atau Traktat London pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1824. Dalam Traktat London ini atau Perjanjian London ini dikatakan bahwa Singapura dan Semenanjung merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Saya ulangi, dalam perjanjian itu dikatakan Singapura dan Semenanjung ini Malaysia, itu merupakan kekuasaan Inggris. Sementara itu, wilayah Indonesia termasuk Kerajaan Riau Lingga itu di bawah kekuasaan Belanda. Jadi seenaknya saja kolonialis Inggris dan Belanda membagi wilayah mereka seperti membagi kue-kue tanpa ada persetujuan dari kerajaan-kerajaan pribumi yang selama ini sudah menguasai dan hidup dengan tenang. Begitulah kolonialis, penjajah yang selalu serakah. Oke, sampai di situ dulu penjelasan saya tentang tamadun Melayu. Semoga dengan penjelasan ini menjadi semakin jelas bahwa kita bangsa Melayu pernah menjadi bangsa yang besar, pernah menjadi bangsa yang sangat dihormati dari segi politik, dari segi sosial, bahkan dari segi kehidupan budaya, bahasa, dan sastra. Semoga materi ini dapat memberikan penjelasan kepada kita semua, terutama kepada mahasiswa, untuk dikembangkan pada wawasan-wawasan keilmuan yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.